Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Arahman KHK NPM 2322011083 dan sebelah kanan saya Izin memperkenalkan diri, nama saya Sona Asnawi dengan NPM 23220111117. sebelah kiri Saya saya. Redo Ananta Pratama, NPM 2322011028. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum kejahatan ekonomi, yaitu mengenai kasus dari Setia Novanto. Baik, jadi di kasus ini yang pertama kita menjelaskan kasusnya dulu yang akan dijelaskan oleh Bang Redo. Oke Bang? Oke, Gimana? baik. Jadi sebenarnya kasus yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah terkait dengan kejahatan ekonomi yang bersifat skala internasional. Jadi dalam perkara ini Setia Novanto divonis penjara selama 15 tahun. 15 tahun. Oke. Jadi dalam case ini tidak ada unsur TPPU-nya ya? Iya, benar itu. Oke. Itu cukup menarik. Ya kalau menurut pandangan saya sebenarnya ketika kita membaca putusan dalam amar putusan hakim tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dimana sebenarnya jika kita analisis lebih mendalam dalam case ini terdapat salah satu praktik money laundering atau tindak pidana pencucian uang di mana uang hasil korupsi tersebut dicuci dengan cara menukar uang tersebut menjadi valuta asing. Menurut pertimbangan hakim, praktik tersebut bukan merupakan praktik tindak pidana pencucian uang. Kalau menurut saya pribadi, dalam fakta persidangan yang terungkap di dalam persidangan, praktik di mana Setia Novanto melakukan penukaran valuta asing dari rupiah menjadi valuta asing tersebut itu termasuk dalam unsur-unsur kategori tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebenarnya objek subjek dalam perkara ini apa sih? Nah, jadi di dalam perkara ini yang menjadi subjek dan objeknya yaitu Setia Novanto dan EKTP itu sendiri. Dalam hal ini Setia Novanto dikatakan sebagai subjek hukum di dalam hal ini dikarenakan ia adalah sang pemangku hak dan kewajiban dari kasus ini. Dalam kasus ini yang dijadikan objek adalah KTP elektronik itu sendiri. Karena objek yang tertera di dalam putusan tersebut ya KTP elektronik. Selain itu tidak ada. Jadi maka dapat dikatakan ini hanya tindak pidana korupsi karena hal-hal yang seperti tindak pidana pencucian uang tidak diusut di dalam kasus ini. Di sini tuh yang menarik dari kasus Setia Novanto itu sendiri, sebenarnya itu cara modus operandinya sendiri. Di mana Setia Novanto itu dalam pembuktian oleh para pihak, baik itu dari pihak kejaksaan dan maupun dari pengacaranya sendiri dengan pembuktian terbalik. Di sini bahwasannya itu kasus Setia Novanto itu tidak dinyatakan sebagai kasus TPPU dikarenakan tidak bisa membuktikan di mana letak objek TPPU-nya itu sendiri. Namun di dalam putusan yang saya baca itu bahwasannya itu Setia Novanto itu melarikan uang hasil tindak pidana korupsi itu ke luar negeri. Nah, yang mana uang tersebut untuk dapat dinikmati oleh Setia Novanto itu yakni dengan cara menukarkan melalui perusahaan money changer. Nah, jadi uang hasil tindak pidana korupsi tersebut dilarikan ke luar negeri, lalu untuk masuk ke Indonesia kembali itu menggunakan metode money changer atau barter mata uang. Dan disitulah proses terjadinya tindak pidana pencucian uang. Jadi sehingga seolah-olah uang tersebut menjadi halal. Nah, kan tetapi di sini cara pembuktiannya itu bagaimana uang tersebut merupakan hasil tindak pidana pencucian uang itu kurangnya barang bukti dari penuntut umum itu sendiri, sehingga di sini majelis hakim meyakinkan Setia Novanto itu untuk dikenakan pasal 3 sebagai pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi atau merugikan keuangan negara. Jadi seperti itu sih. Itu menariknya di kasus Setia Novanto. Ya, jadi kita sepakat lah ya, seharusnya kasus Setia Novanto ini bukan cuma semata-mata hanya korupsi,
tetapi juga seharusnya korupsi tindak lanjut dari tindak pidana pencucian uang. Ya, jadi seharusnya itu kasus Setia Novanto itu bisa dikenakan 2 tindak pidana sekaligus, yang mana korupsi sebagai predikat crime-nya itu sendiri, lalu TPPU itu sebagai follow up crime-nya. Jadi begitu ya gambaran dari perkara ini, mengapa kok kasus Setia Novanto tersebut masuk ke dalam kategori kejahatan ekonomi skala internasional. Tahu bersifat makro ya. Oke, sifatnya makro. Jadi dia kerugiannya tidak hanya dalam ruang lingkup kecil, melainkan juga dalam ruang lingkup yang cukup luas. Salah satunya ya KTP yang mungkin kawan-kawan punya di rumah, ya bisa dilihat sendiri kualitasnya seperti apa, gitu kan. Dan satu lagi, Oke. mau tahu nggak sih Apa kenapa kok kasus EKTP ini bisa disebut kasus yang makro? Kenapa? Karena kerugian negara itu sendiri 2 triliun. Oke, 2 triliun. besar berarti Cukup ya. besar. Sangat besar. Sangat besar. Luar biasa. Itu makanya bisa dibilang kejahatan makro. Ya. Bahkan itu melebihi makro bisa jadi. Itu baru pertama kali di Nah, Indonesia. dasarnya kepentingan untuk kepentingan warga negara itu sendiri ya. Iya. Oke, jadi mungkin itu aja kawan-kawan yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.